Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Resandi. Saya mahasiswa ilmu perikanan dari Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan kali ini saya akan menyampaikan materi yaitu mengenai ekosistem terumbu karang. Kita langsung saja ke pembahasannya. Dari sini adalah daftar isi. Yang pertama itu ada pendahuluan hingga upaya konservasinya, mengenai apa itu terumbu karang, dari zonasi, biologi, bentuk, tipe, hingga faktor dan penyebab kerusakan terumbu karang itu sendiri. Dan yang pertama itu ada pendahuluan. Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu ekosistem paling produktif dan beragam di bumi. Terumbu karang tidak hanya menyediakan habitat bagi ribuan spesies laut, yang berarti terumbu karang ini suatu spesies yang sangat penting lah di lautan ini ya. Tetapi juga berperan penting dalam melindungi garis pantai dari erosi dan gelombang besar. Nah, yang dimana berarti terumbu karang ini bisa melindungi kita dari erosi pantai yang membuat sedimennya itu turun, dan juga dari gelombang besar yang bisa mengakibatkan kerusakan yang ada di pesisir pantai seperti itu. Selain itu juga, terumbu karang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, terutama bagi sektor pariwisata dan perikanan. Namun, ekosistem ini sangat rentan terhadap perubahan lingkungan dan aktivitas manusia, sehingga pemahaman mendalam tentangnya sangat diperlukan untuk upaya konservasi. Nah, di sini ada yaitu ekonominya cukup tinggi, yang dimana untuk pariwisata, ketika orang melakukan diving atau selam, itu mereka akan melihat kecantikan terumbu karang, dan disitulah nilai ekonominya menjadi lebih tinggi. Namun kembali lagi, ekosistem ini sangat rentan karena gampang untuk terusak gitu oleh aktivitas manusia, seperti semisalnya diving namun menginjak terumbu karang, itu akan sangat merugikan terumbu karang itu sendiri. Karena ketika seseorang itu diving dan melakukan diving kemudian menyentuh terumbu karang, itu akan merusak terumbu karang itu sendiri, terutama terumbu karang yang memang rentan terhadap sentuhan seperti itu. Oke, kita lanjut. Selanjutnya terumbu karang. Nah, di sini akan saya jelaskan lebih lanjutnya. Apa itu terumbu karang? Terumbu karang adalah struktur kapur yang dibentuk oleh koloni hewan karang dari kelas Anthozoa, terutama yang bersimbiosis dengan alga zooxanthelle. Simbiosis ini memungkinkan karang memperoleh nutrisi melalui fotosintesis yang dilakukan oleh alga. Terumbu karang umumnya tumbuh di perairan tropis yang jernih, hangat, dan dangkal dengan suhu antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Ekosistem ini sering disebut sebagai hutan hujan laut karena keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Kenapa disebut hutan hujan laut? Karena ketika kita melihat terumbu karang itu sangat berkelompok dan bergelombol, yang dimana spesies atau jenisnya itu sangat banyak. Dan ketika kita melihat terumbu karang itu sendiri, itu biasanya dipenuhi oleh ikan-ikan yang sedang bermain terumbu karang, ataupun sedang bahasanya tuh sedang bereproduksi lah di terumbu karang itu. Oke, selanjutnya yaitu biologi hewan karang itu sendiri. Hewan karang terdiri dari ribuan polip individu yang hidup berkoloni. Setiap polip memiliki tentakel yang dilengkapi sel penyengat nematosid untuk menangkap plankton. Zooxanthelle, alga simbiotik yang hidup jaringan polip, memberikan warna cerah pada karang dan menyediakan hingga 90% energi. Nah, dari sini kita tahu bahwasannya karang-karang itu berwarna-warni karena dia memiliki zooxanthelle, alga simbiotik yang hidup di jaringan polipnya, sehingga itu memberikan warna hingga cerah gitu, dan warnanya sangat warna-warni. Energi yang dibutuhkan karang melalui fotosintesis. Karang dapat bereproduksi secara seksual melalui pemijahan massal, atau aseksual melalui pembentukan tunas. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ini ada jenisnya. Yang pertama itu tidak menghasilkan endapan dan menghasilkan endapan.
maksudnya dari tidak menghasilkan endapan ini apa? Jadi maksudnya tidak menghasilkan endapan ini adalah senyawa kimia yang dihasilkan dari karang tersebut. Yang pertama adalah karena tidak menghasilkan endapan, jadi dia tidak menghasilkan senyawa kimia yaitu CaCO3 ahermatipik, dan yang satunya itu menghasilkan endapan CaCO3 hermatipik. Nah, untuk yang tidak menghasilkan endapan itu, yaitu jenisnya berupa soft coral atau karang lunak, dan yang menghasilkan endapan itu hard coral atau karang keras. Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu bentuk pertumbuhan karang, yang dimana berdasarkan bentuk pertumbuhannya, karang dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama itu karang lembaran, karang bercabang, karang masif. Nah, yang disebut karang lembaran ini atau foliose coral seperti Mentipora memiliki bentuk datar seperti daun yang memaksimalkan penyerapan cahaya matahari, membuatnya sangat efisien dalam lingkungan dengan kompetisi ruang yang tinggi. Yang dimana Mentipora ini biasanya bentuknya itu sangat besar ya, karena dia itu hidupnya membutuhkan ruang yang cukup luas, karena bentuk dari Mentipora ini sendiri itu seperti daun. Seperti itu, seperti lembaran lah, seperti gitu. Kemudian ada karang bercabang atau branching, seperti Acropora, bertumbuh dengan cepat, strukturnya menyerupai ranting yang menyediakan perlindungan bagi ikan kecil, namun rapuh terhadap gelombang kuat. Nah, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, ada beberapa karang yang memang ketika disentuh ataupun terkena gelombang kuat itu akan rapuh. Nah, salah satunya ini adalah Acropora, yang dimana Acropora sendiri ketika terkena gelombang kuat itu akan gampang patah gitu, karena dia itu memiliki strukturnya menyerupai ranting atau bercabang. Kemudian yang selanjutnya itu ada karang masif, seperti Porites, tumbuh lambat dalam bentuk bongkahan bulat yang sangat tahan terhadap arus dan badai. Nah, yang berarti ketika kita melihat Porites ini itu sebenarnya seperti donat, dan ketika orang-orang menyebutnya itu sepertinya karang donat atau Porites, seperti itu. Dengan beberapa spesies mampu hidup ratusan tahun, yang berarti memang Porites ini jangka waktu hidupnya itu sangat panjang ya teman-teman. Berbeda dengan 3 jenis lainnya yang dimana sangat rentan terhadap badai ataupun kerusakan lainnya. Oke, selanjutnya ini adalah bentuk pertumbuhan karang non-Acropora. Yang pertama itu ada coral branching. Nah, ada beberapa juga seperti coral massif, coral tubipora, coral folies, coral massif, coral mushroom, heliopora, seperti itu. Dan selanjutnya ada karang lunak. Nah, karang lunak ini ada beberapa jenis, yaitu Sinularia, Sarcophyton, Alcinoium, Alcinoira, dan lain-lainnya lah. Oke, selanjutnya ada tipe terumbu karang. Yang pertama itu ada tipe terumbu karang tepi atau Fringe Reef. Terumbu karang tepi tumbuh langsung di sepanjang garis pantai tanpa laguna dalam seperti yang ditemukan di Pulau Bunaken. Nah, yang dimana ketika kita melihat karang tepi ini, dia itu ekosistemnya, terumbu karang itu ada di tepi pantai, jadi tidak masuk ke dalam lautnya gitu tuh, tidak terlalu dalam lah, seperti itu. Kemudian itu ada terumbu karang penghalang atau Barrier Reef. Terumbu karang penghalang ini seperti Great Barrier Reef terletak lebih jauh dari pantai dengan laguna dalam memisahkannya dari daratan utama. Yang berarti adalah ketika kita di pantai, nah ketika kita di suatu tempat dan melihat di kejauhan itu ada seperti daratan yang dimana itu ternyata terumbu karang. Nah, itu kita bisa sebut dengan Barrier Reef karena dia jauh dari daratan dan itu dia mempunyai laguna seperti itu. Kayak kita tuh ngelihat pantai tapi itu ternyata bukan pantai, seperti itu. Kemudian itu ada atol. Nah, atol ini yaitu yang paling unik. Kenapa? Karena dia itu terumbu karang yang tercipta oleh erupsi gunung berapi. Nah, atol ini juga dia terciptanya itu seperti cincin. Nah, yang mengelilingi lagunanya itu.
Sehingga selama ribuan tahun itu dia muncul ke permukaan dan memperlihatkan keindahannya seperti itu. Selanjutnya ada zonasi terumbu karang. Yang pertama itu ekosistem terumbu karang menunjukkan pola zonasi yang jelas berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, zona rataan terumbu atau reef flat. Nah, reef flat ini dangkala itu 0 sampai 3 meter, mengalami paparan gelombang kuat dan dihuni oleh karang-karang yang tahan stres seperti Porites. Nah, selanjutnya itu ada zona lereng terumbu atau reef slope. Zona lereng terumbu ini yaitu ada kedalaman pada kedalaman 3 sampai 30 meter. Merupakan area dengan keanekaragaman hayati yang tinggi di mana karang bercabang dan berbagai ikan karang itu berkembang biak. Nah, yang berarti di sini tuh tempatnya karang-karang yang tadi guys, yang Acropora seperti itu. Dan ini juga tempat pebijahan para ikan seperti itu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, karang Acropora sendiri itu biasanya digunakan oleh ikan-ikan itu untuk bersembunyi atau pemijahan gitu tuh, atau berkembang biak seperti itu. Kemudian ada zona dasar terumbu atau reef drop off. Zona dasar terumbu atau reef drop off yang curam dengan cahaya redup. Yang berarti reef drop off ini ya biasanya dia itu sudah kedalamannya lumayan jauh karena cahaya matahari itu sudah redup. Biasanya tuh dihuni oleh karang khusus seperti Leptoceris yang beradaptasi dengan kondisi cahaya rendah. Zonasi ini menciptakan gradien habitat yang mendukung berbagai spesies laut. Yang berarti nggak semua jenis-jenis karang itu bisa hidup di kedalaman ini, karena kedalaman ini kurang mendapat cahaya dari matahari seperti itu. Oke, selanjutnya itu ada terumbu karang di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri merupakan bagian koral dari segitiga terumbu karang atau coral triangle yang biasa kita sebut, yang dikenal sebagai pusat keanekaragaman hayati terumbu karang dunia. Yang berarti Indonesia itu paling banyak mempunyai koral atau terumbu karang, karena Indonesia itu mempunyai beberapa pulau gitu kan ya, karena Indonesia negara maritim dan perairannya cukup luas seperti itu. Sekitar 18% terumbu karang dunia berada di Indonesia dengan lebih dari 500 spesies karang yang tercatat. Namun, banyak terumbu karang di Indonesia yang terancam oleh penangkapan ikan destruktif, polusi, dan perubahan iklim. Selanjutnya ada faktor pembatas ekosistem terumbu karang. Nah, yang pertama itu ada suhu air, salinitas, cahaya matahari, nutrisi, dan juga aktivitas manusia dan perubahan iklim. Oke, akan saya jelaskan dulu untuk suhu air. Suhu air ini kisaran idealnya itu 23 sampai 29 derajat Celcius. Suhu lebih dari 30 derajat Celcius dapat memicu pemutihan karang, yang dimana sekarang ini sedang maraknya pemanasan global atau global warming yang bisa menyebabkan karang itu mengalami pemutihan. Sementara suhu kurang dari 18 derajat Celcius memperlambat pertumbuhan. Nah, ketika suhu itu kurang dari 23 derajat Celcius atau kurang dari 18 derajat Celcius, itu dapat mempengaruhi pertumbuhan si karang itu tersendiri. Jadi mereka akan tumbuhnya lebih lambat seperti itu. Kemudian ada salinitas. Optimalnya itu 32 sampai 35 ppt. Air tawar dari air sungai atau hujan deras dapat merusak keseimbangan salinitas. Namun salinitas yang terlalu tinggi juga dapat mengakibatkan keasaman seperti itu. Kemudian ada cahaya matahari, dibutuhkan hingga kedalaman 50 meter, yang berarti kalau misalkan karang itu sudah lebih dari 50 meter atau sudah tidak terkena cahaya matahari, itu tidak akan hidup ya teman-teman. Dibutuhkan hingga kedalaman 50 meter untuk fotosintesis. Zooxanthell sedimentasi mengurangi penetrasi cahaya yang vital bagi karang. Sedimentasi juga itu bisa menyebabkan karang itu tidak bisa berfotosintesis, karena ketika perairan itu mengalami sedimentasi yang parah, karang itu akan tertutup oleh sedimentasi tersebut dan mengalami tidak bisa fotosintesis. Jadi cahaya mataharinya tertutup seperti itu. Kemudian nutrisi. Karang itu tumbuh optimal di perairan miskin nutrisi,
Karena eutrofikasi dari limbah pertanian memicu pertumbuhan alga kompetitif. Seperti itu. Selanjutnya ada aktivitas manusia. Yang pertama itu penangkapan ikan destruktif, pembangunan pesisir, dan pariwisata tidak bertanggung jawab menjadi ancaman utama. Nah, aktivitas manusia ini menjadi faktor pembatas ekosistem terumbu karang. Jadi, ketika manusia ini melakukan penangkapan ikan destruktif, seperti pengeboman dan lain-lain, itu bisa mengakibatkan pembatas bagi terumbu karang untuk bertumbuh, seperti itu. Ataupun pariwisata, ketika yang saya jelaskan di awal, ketika pariwisata itu tidak bertanggung jawab dan melakukan semena-mena gitu tuh untuk diving dan menginjak karang seperti itu bisa menghambat tumbuhnya terumbu karang seperti itu. Kemudian perubahan iklim menyebabkan pengasaman laut dan meningkatkan frekuensi pemutihan karang secara massal. Nah, seperti yang kita alami sekarang yaitu global warming atau pemanasan global yang bisa menyebabkan pengasaman laut dan meningkatkan frekuensi pemutihan karang secara massal. Ketika pemanasan global atau panas yang berlebih itu bisa mengakibatkan suhu air laut itu menaik ya. Dan juga pengasaman itu meningkat ketika matahari menyinari air laut, kemudian air laut itu menguap dan bisa meningkatkan suhu air laut tersebut. Selanjutnya yaitu ada penyebab kerusakan terumbu karang. Nah, ini yang sempat kita singgung di awal, yaitu pertama ada aktivitas penangkapan ikan yang merusak. Yang berarti ini kita masuk pada slide awal, yaitu aktivitas manusia. Nah, di sini biasanya itu penggunaan bahan meledak dan racun sianida. Seperti ada yang seperti di gambar tersebut, ada oknum yang menggunakan racun gitu untuk menangkap ikan. Namun di situ banyak sekali terumbu karang ya sepertinya. Karena ketika kita melihat gambar tersebut, dia itu menyelam di kedalaman yang mungkin rentan ininya masih di 5 meter antara 10 meteran seperti itu. Dan itu tempat tinggalnya terumbu karang dan juga biota lainnya seperti ikan seperti itu. Dan itu mereka menggunakan racun yang menyebabkan kerusakan fisik langsung pada struktur terumbu karang. Nah, praktik penangkapan yang tidak ramah lingkungan ini tidak hanya membunuh karang tetapi juga mengganggu seluruh ekosistem di sekitarnya. Di poin pertama ini, tidak hanya sianida atau racun yang digunakan, namun juga bom peledak. Ketika para nelayan yang menggunakan bom peledak ini menurunkan bomnya, dan di bawah situ ternyata ada ekosistem terumbu karang, tidak hanya ikan yang akan mati, yang akan tertangkap, namun juga terumbu karang akan rusak, dan juga mengalami pemutihan hingga hancur, seperti itu. Apakah bisa melakukan pemulihan? Bisa, namun dengan waktu yang sangat-sangat lama ya. Selanjutnya itu ada pencemaran laut. Yang pertama, limbah industri dan rumah tangga yang mengandung bahan kimia berbahaya masuk ke perairan. Tumpahan minyak dan plastik juga mencemari habitat karang dan mengganggu proses biologis organisme tertentu. Yang dimana ketika tumpahan minyak itu terjadi dan dia itu menyerap ke dalam air, nah saat itulah terumbu karang itu menyerap si minyak tersebut, kemudian bisa mengakibatkan karang itu mati. Ataupun limbah-limbah rumah tangga seperti plastik dan lain-lain yang ketika mereka itu masuk ke dalam air dan menutupi terumbu karang, itu bisa menyebabkan terumbu karang itu tidak bisa fotosintesis karena terumbu karang itu tertutupi oleh si plastik tersebut. Oke, selanjutnya ada sedimentasi berlebihan, yang dimana saya sempat singgung tadi. Ketika sedimentasi itu berlebihan atau menutupi karang, itu tidak bisa berfotosintesis dan terjadilah pemutihan karang atau sampai karang itu mati, seperti itu. Dan juga perubahan iklim global yang kita sempat singgung juga beberapa kali tadi, ketika kenaikan suhu air laut menyebabkan pemutihan karang, di mana karang kehilangan zooxantel simbiotiknya. Pengasaman laut akibat peningkatan CO2 juga mengganggu proses pembentukan kerangka kapur karang. Nah, ketika pengasaman itu terjadi akibat peningkatan CO2, itu bisa menyebabkan si karang itu tidak bisa membentuk
struktur tubuhnya sendiri seperti karena karang itu kan terbentuk dari kapur seperti itu. Jadi ketika dia mengalami pengasaman akibat peningkatan CO2, dia itu tidak bisa membentuk kerangka tubuhnya seperti itu. Nah, kemudian ada pariwisata yang tidak bertanggung jawab. Sempat kita singgung juga beberapa kali tadi, ketika aktivitas penyelam dan snorkeling itu atau diving itu, mereka itu tidak terkontrol dan menginjak terumbu karang, itu bisa mengakibatkan hal yang sangat fatal, yaitu merusak terumbu karang itu sendiri dan mengakibatkan terumbu karang itu mati. Maka dari itu, ketika melakukan pariwisata ataupun melakukan penyelaman dan snorkeling, kita harus lebih hati-hati dan harus didampingi oleh yang profesional, agar kita tidak melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak boleh, tapi karena kita nggak tahu, ternyata kita lakukan seperti itu. Kemudian ada juga spesies invasifnya, yang dimana spesiesnya itu bernama bintang laut mahkota duri atau Antester planchi. Ini sempat saya temukan juga ketika saya melakukan konservasi karang gitu, ketika melihat spesies ini di dekat-dekat karang seperti itu. Oke. Ini sudah. Kemudian upaya konservasinya. Nah, di sini ketika kita melihat terumbu karang itu rusak ataupun sudah tidak terkendalikan lagi seperti awalnya gitu tuh, kita melakukan upaya konservasinya. Yang pertama, ketika saya melakukan konservasi dengan tim Coral Defender Intirta, yaitu konservasi karang menggunakan metode fish dome atau rumah ikan. Jadi kita metode ini menggunakan fish dome atau rumah ikan yang terbuat dari bahan beton, dibentuk sedemikian rupa. Kemudian dalam kandungan bahannya juga itu terkandung cangkang kerang yang fungsinya itu untuk mengurangi limbah organik seperti itu, sehingga menghasilkan fish dome yang kuat dan ramah lingkungan untuk kelangsungan hidup terumbu karang dan juga biota lainnya. Nah, untuk konservasi karangnya ini, ketika kita menggunakan metode fish dome ini, kita membuat kerangka fish dome-nya dulu seperti ada gambar yang di atas kiri itu. Kemudian kita tempelkan fragmen-fragmen karang yang sudah siap untuk kita tanam di samping-samping si fish dome tersebut. Dan kemudian ketika karang itu sudah mulai bertumbuh dan fish dome itu digunakan ikan untuk pemijahan atau untuk bermain-main seperti itu di dekat fish dome tersebut, itu juga dapat membantu masyarakat lokal untuk mencari ikan seperti itu. Oke. Mungkin kita sudah di akhir video dan kita mendapat kesimpulan, yaitu terumbu karang adalah ekosistem vital, yang berarti ekosistem vital ini adalah ekosistem yang sangat penting seperti itu. Terdiri dari koloni karang bersimbiosis dengan zooxantel, terumbu. Namun ekosistem ini terancam oleh aktivitas manusia seperti penangkapan, pariwisata, dan perubahan iklim dan spesies invasif lainnya. Upaya konservasinya ini meliputi kawasan laut dilindungi, yang berarti kawasan ini tuh tidak boleh ada aktivitas apapun, mau itu seperti lalu lalangnya kapal ataupun perahu, kemudian pariwisata seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada restorasi karang. Nah, seperti yang saya beritahu tadi, ada inovasi-inovasi baru ketika kita ingin melakukan restorasi karang atau konservasi karang. Salah satunya dari tim Coral Defender, yaitu melakukan restorasi karang menggunakan media fish dome seperti itu. Kemudian pengelolaan pariwisata berkelanjutan. Nah, di sini yang berarti ketika kita akan melakukan wisata atau kita membuat suatu pariwisata, kita juga harus memberitahu bagaimana cara melakukan penyelaman atau diving itu yang baik dan benar, sehingga kita tidak merusak terumbu karang dan sebagainya. Kemudian itu ada edukasi masyarakat. Ketika saya melakukan
konservasi terumbu karang ini dengan tim Coral Defender di Pulau Tunda, kami juga mengedukasi masyarakat bagaimana cara konservasinya dan cara menjaga terumbu karang itu agar tetap hidup dan tetap selalu berkembang biak seperti itu. Kemudian juga penelitian dan pemantauan. Selain itu juga kami dari tim itu biasanya melakukan monitoring dengan melihat koral-koral tersebut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Karena sudah di penghujung slide, jadi saya mungkin cukupkan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.